Siapa yang belum mengenal ikan ini? Ya, ini adalah Glowfish tetra. Ikan glowfish merupakan produk hasil rekayasa genetika. Pada tahun 1999, Dr. Zhi Yuan Gong dan rekan-rekannya di National University of Singapore atau NUS mencoba mengkodekan protein green fluorescent protein (GFP) atau protein hijau berpendar yang awalnya diekstraksi dari ubur-ubur. Mereka memasukkan gen tersebut ke dalam embrio ikan sehingga memungkinkan untuk diintegrasi ke dalam genom ikan tersebut. Setelah diuji, ternyata ikan yang disisipi gen ubur-ubur tadi menjadi berpendar terang di bawah cahaya putih alami dan sinar ultraviolet. Ikan tersebut dikenal dengan nama ikan glowfish atau ikan bercahaya. Glowfish tetra memiliki tubuh yang cerah dan berwarna mencolok. Warna yang umum meliputi merah, hijau, kuning, oranye, dan biru. Warna ini dapat terlihat terang dan berkilau di bawah cahaya. Secara fisik, Glowfish tetra memiliki tubuh yang ramping dan agak memanjang. Mereka memiliki sirip ekor yang elegan dan sirip punggung yang tinggi. Ukuran Glowfish tetra dapat bervariasi tetapi umumnya mencapai panjang sekitar 5 hingga 6 cm ketika dewasa. Untuk melihat budidaya Glowfish tetra, kita dapat mengunjungi kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan Langgas yang terletak di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Kelompok yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh Perikanan BP3 Tegal. Ya, awal mula sih tahun 2002 kan selesainya COVID itu harga ikan hias melambung otomatis. Terus coba cari-cari yang harganya juga lumayan bagus, terus pemijahannya nggak sulit tuh glowfish sih. Nah, waktu pertama cari indukan itu harga per ekor itu nyampe 25.000 per ekor. Nah, kita coba-coba beli yang kecilan, dibesarkan sampai indukan itu nyampe umur 6-7 bulan baru bisa dimijahkan. Ya, kalau pertama sih pemijahannya model pakai bokor. Nah, kalau kedua caranya pakai partean. Nah, kalau yang saya rasakan yang mudah itu sekarang itu partean loh. Lebih cepat juga, terus nggak ribet pengambilan indukan, terus anakan itu. Perbedaan indukan jantan dan betina dapat dilihat dari ukurannya. Induk jantan yang telah matang memiliki kisaran panjang tubuh 4 hingga 5 cm. Posturnya lebih langsing dibandingkan induk betina yang berukuran 5 hingga 6 cm dengan postur tubuh relatif lebar dan sedikit gemuk. Proses pemijahan berlangsung antara 24 sampai 36 jam setelah induk jantan dan betina digabungkan. Kondisi suhu air akan mempengaruhi cepat lambatnya proses pemijahan. Jumlah telur yang dihasilkan oleh satu indukan berkisar antara 300 sampai 500 butir. Umumnya berhasil menetas 70 hingga 80% setelah 20 sampai 24 jam. Setelah menetas, larva Glowfish tetra masih belum perlu diberikan pakan. Pemberian pakan dilakukan setelah cadangan kuning telur habis. Pakan awal dapat berupa artemia maupun kuning telur rebus yang dihaluskan diberikan sebanyak 2 kali sehari. Setelah 1 minggu, diberikan pakan berupa kutu air yang telah disaring kurang lebih 1 minggu. Benih ikan Glowfish tetra setelah mencapai umur 3 minggu dapat diberikan pakan berupa cacing sutra. Pemberian pakan dilakukan 2 kali pada pagi dan sore hari. Untuk pakan sendiri yang digunakan di Pokdakan Langgas ini hampir semuanya kita pakai pakan alami. Semisal contoh untuk pakan larva kita menggunakan Infosioria. Infosioria alhamdulillah teman-teman Pokdakan Langgas bisa mengkultur sendiri, terus juga menggunakan kutu air juga mereka alhamdulillah mengkultur sendiri. Yang terakhir cacing sutra. Cacing sutra sendiri ini karena di sini merupakan daerah penghasil tahu, jadi banyak sungai-sungai atau selokan-selokan yang bisa
kita bisa mencari cacing sutra dari alam. Bahkan mereka sudah mencoba untuk membudidayakannya juga. Ikan glowfish tetra dapat dipanen setelah dipelihara selama kurang lebih 3 bulan dengan ukuran mencapai kurang lebih 2-3 cm. Saat dipanen, perlu dilakukan proses penyortiran kembali yang berfungsi untuk menyeragamkan ukuran, juga memisahkan masing-masing varian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan glowfish tetra adalah pencegahan terhadap serangan hama dan penyakit yang dapat menghambat proses budidaya. Ya, kalau untuk hama sendiri, sebenarnya kalau di Panembahan sendiri, hama yang sering menyerang ikan hias glowfish tetra itu anakan dari capung ya. Anakan dari capung, tapi untuk menyiasati anakan dari capung itu sendiri biasanya untuk mengendapkan air jangan terlalu lama, karena biar si capung ini belum sempat bertelur di air, tapi si larva itu ataupun si ikan itu sudah masuk lebih dulu. Hama-hama lain yang mungkin semacam kodok ya, kodok itu kita bisa siasati pagar berupa dari waring hitam, sama hama burung ataupun kelelawar ya, itu kita bisa siasati dengan cara memberi jaring di bagian atas. Kalau untuk penyakit sendiri biasanya kalau musim dingin ini wet spot sendiri bisa kita siasati dengan pemberian garam dan methylene blue. Itu untuk pencegahan, tapi untuk pengobatan memang dosisnya akan semakin tinggi kalau kita memberikan garam ataupun methylene blue di saat pengobatan. Saya pikir bukan hanya untuk budidaya glowfish tetra ya, tapi untuk semua budidaya ikan, pesan dan kesannya untuk pembudidaya jelas satu, sukai dulu apa yang akan dilakukan, itu yang pertama, dan kenali dulu apa yang akan dibudidayakan. Jadi jika kita sudah suka, kita sudah mengenal, tentunya dalam proses budidayanya nanti apapun yang terjadi akan tetap berlanjut.